Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Santri Karangdurin, the creator of Reuni Akbar 2020. Pada tahun ini, Karangdurin khususnya Tahosus melakukan berbagai inovasi, mulai dari pergantian kabak sehingga dengan bergantinya kabak tersebut, program khusus sekarang mempunyai 4 program. Saya akan merangkum kumpulan-kumpulan yang sangat berkesan di program Tahosus. Dan saya akan bertanya pada kalian semua, apakah kalian bangga menjadi anak Tahosus? Saya anak Pika angkatan pertama bangga menjadi anak Pika. Saya angkatan ketiga bangga menjadi anak Pika. Saya anak PK angkatan kedua merasa bangga menjadi anak PK. Anak Pika angkatan kedua bangga menjadi anak Pika. Saya angkatan ketiga bangga jadi anak PK. Saya bangga menjadi alumni Pasca PK angkatan kedua. Saya mantan anak tahfidzul kutub sangat bangga jadi mantan anak tahfidzul kutub. Saya bangga jadi anak tahfidzul Quran. Saya mantan tahfidzul kutub sangat bangga menjadi anggota tahfidzul kutub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya anggota Tahfidzul Quran angkatan pertama. Terus, bagaimana kalian menunjukkan rasa bangga menjadi anak Tahosus? Karena dengan adanya program PK ada banyak hal yang saya pelajari di sana. Yang paling tampak bagi saya adalah ketika saya itu terjun ke Sanawiyah. Bukan saya sombong, karena ketika terjun ke Sanawiyah, alhamdulillah saya banyak meraih prestasi-prestasi yang bisa dibilang gemilang. Karena dengan adanya Pika, saya bisa membaca kitab dengan lancar dan bisa mengerti apa isi kitab tersebut. Karena sebab adanya Pika, saya bisa belajar disiplin, belajar baca kitab, belajar bersosialisasi dengan teman saya, dengan guru saya, dan berakhlakul karimah dengan baik. Karena dengan sebab adanya program tahfidzul kutub, alhamdulillah yang awalnya saya tidak tahu sama sekali dasar-dasar Nahwu dan Shorof, saya bisa tahu. Dan dengan sebab adanya tahfidzul kutub ini menjadi mediasi bagi saya bagaimana caranya membaca kitab yang benar. Dengan cara mempraktekkan hafalan saya di kitab-kitab yang telah saya baca. Kalau begitu, apa kesan kalian ketika berada di Tahosus? Yang paling berkesan dalam hati saya ketika saya dengan teman-teman belajar bersama Ustadz Ali Sajuri. Beliau orangnya sangat humoris, sabar, membuat saya tidak jenuh untuk belajar. Dan juga ketika beliau itu memberi pemahaman, sangat mudah bagi saya dan teman-teman saya untuk dipahami. Hal yang sangat berkesan bagi saya ketika dimarahi dan dicubit oleh Ustadz Mulyadi Janan ketika salah mendeti Nadhom Emriti. Yang paling berkesan bagi saya itu ketika belajar bersama dengan ketika belajar bersama, itu saya merasakan ada banyak kebahagiaan yang saya temukan. Yang paling berkesan buat saya itu ketika Ustadz Khairuddin bilang cengeng baik Gus. Kesan yang paling berharga di hati saya ketika guru saya menemani saya belajar di tengah malam, sehingga guru saya tersebut tidur di tempat yang tidak pantas ditiduri oleh seorang guru. Hal yang paling berkesan bagi saya ketika Bapak Ali itu memimpin tasrifan dan sudah selesai, pasti mengatakan ambu tobuk. Sangat berkesan ketika Pak Ali mengucapkan nadhom tasrif fa'ala fa'ala fa'alu tak tu. Kesan saya ketika berada di tahfidzul Quran,
ketika nyetor sama Murabi udah nggak lancar langsung dihajar. Bu, Yang sangat berkesan kepada saya ketika saya ada di Pasca, Ustadz Abdul Basit mengatakan lenduh. Misalkan ketika saya berada di program khusus Pondok Pesantren Karangdurin, saya pernah tidur 2 hari 2 malam. Hal yang paling mengesankan dalam program khusus adalah ketika Ustadz Fauzi mengatakan, Jong, belajar Jong, jaga jangan menolong. Saya ngapa-apa lebih mati kaki. Yang paling berkesan dalam hidup saya bisa masuk dalam program khusus yaitu tahfidzul Quran. Pernah rasanya ingin keluar dari tahfidzul Quran karena setoran dan hafalan tidak lancar. Saya kepada anak PK angkatan sekarang, terus semangat, kuatkan mental, bertanya bila tidak tahu, dan satu hal, jadilah yang terbaik di antara orang-orang baik. Pesan saya, teruslah semangat untuk menghafal karena itu merupakan pekerjaan ulama salafun saleh. Lawan orang tua jiwa harusnya kita bisa. Buat anak kita sekarang, tetaplah semangat dan semangat. Karena apa yang dilakukan kalian semua akan menjadi penentu masa depan kalian. Kita sekolah di pondok pesantren biar jadi anak soleh dan keren. Dan pesan bagi semua yang ada di BK, berusaha sekuat mungkin karena Ustaz Rais mengatakan seperti ini, maka na awalu maksa wa ayyuhu bisa. Minimal hafal juz amat, bisa ngomong ceramah 4 bahasa biar makin disayang. karena setiap orang yang ingin sukses pasti membutuhkan yang namanya proses. Sukses itu kita yang tentukan, bukan langsung dari Tuhan, hanya manusia pilihan, nahan perih dan cobaan. Dan untuk teman-teman semuanya yang ada di tahfidzul Quran, semangat, yakin dan istiqomah. Karena keistiqomahan dan keyakinan akan mewujudkan apa yang kita amal. Mondok di mondok, ayo mondok, mondok itu keren, gak mondok gak keren. Jangan Gerahkan kesemangatan kalian dan dobrak segala macam kemalasan agar supaya kelak cerah di masa depan. La taruk ilman wa tatruk ata. Jangan berharap engkau akan memperoleh ilmu dengan tanpa payah. muda yang soleh. Ayo mondok jadi santri minimal hafal juz amat, bisa ngomong ceramah 4 bahasa biar makin disayang ayah dan bunda. Ayo.